ibadah sekolah minggu digital hari ini bersama Kakak Mary dan Kakak Desi. Oke deh, adik-adik kita mau mulai ibadah kita, tapi adik-adik sudah siap belum ya? Pastinya sudah dong Kak. Adik-adik di rumah pasti sudah sarapan dan sudah mandi. Sudah mandi, betul Kak, harus sudah mandi, sudah sarapan dan sudah wangi pastinya. Yuk adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan Selamat Pagi Bapa dengan sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya, ikuti apa yang Kakak Mary ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah membangunkan kami dengan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan, kiranya kami diberikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin. Sampai penghabisan
Desi ya? Sudah dong Kak. Yuk adik-adik, kalau sudah luar biasa, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Wah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Wah Kak Desi, kalau kakak bilang sudah siap untuk memuji Tuhan, jawabnya yes, yes, yes. Bisa? Bisa dong Nah, Kak. coba yuk Kak Desi, yuk kita tanya lagi sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Sudah Sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, Semuanya sudah jawab yes. berarti semuanya sudah siap ya Kak untuk memuji Tuhan? Sudah dong Kak. Oke deh, kalau sudah siap, kita jangan ada lagi yang lemes-lemes. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Dengan penuh Sukacita. Betul, dengan penuh sukacita. Yuk semua tangannya di pinggang. Happy ya ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Sudah sukacita Kak, tapi juga pasti masih mau memuji nama Tuhan. Wah, berarti masih semangat ya Kak? Masih dong Kak. Oke deh, kalau masih semangat, masih tetap berdiri, kita mau nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Masih tahu lagunya? Tahu dong Kak. Oke, kalau masih tahu lagunya kita mau nyanyi bareng-bareng dengan penuh sukacita. Jangan lupa tepuk tangan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. TAAT taat, kita mau nyanyi dengan penuh sukacita lagi. TAAT, TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat, taat, dengar firman Tuhan. TAAT, TAAT taat, TAAT taat, taat, dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya lagi, aku melakukan firman taat kepada Tuhanku. Sekali lagi, TAAT taat. TAAT taat, TAAT taat, taat, dengar firman Tuhan. T yang pertama, Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya lagi, aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, adik-adiknya keren. Adik-adiknya juga semangat puji nama Tuhan, Kak. Betul Kak Desi. Kalau gitu sekarang adik-adik boleh duduk, Duduk kembali. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah menari untuk Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang, dan siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikuti apa yang Abang Stephen ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji nama-Mu. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami supaya kami boleh mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Coba ya, kita main tebak-tebakan ya adik-adik. Abang kasih petunjuknya. Tokoh ini huruf depannya dari A. Dari A dan belakangnya dari S. Coba adik-adik, siapa ya kira-kira tokoh ini? Kita mau belajar dari Nabi Amos. Nabi itu apa sih adik-adik? Nabi itu adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nasihat Tuhan kepada bangsa Israel. Amos ini adalah seorang yang sederhana adik-adik. Dia bekerja sebagai peternak dan juga pengumpul buah ara. Adik-adik tahu buah ara itu seperti apa? Nih, seperti ini adik-adik buah ara. Walaupun begitu, dengan kesederhanaannya, Amos tetap dipakai Tuhan sebagai nabinya. Amos dipakai untuk menyampaikan nasihat Tuhan kepada bangsa Israel. Coba sekarang kita mau buka Alkitab. Yuk dibuka Alkitabnya yuk. Kita buka dari Perjanjian Lama. Sudah Perjanjian Lamanya, kita cari kitab Amos. Sudah dapat kitab Amosnya? Kalau sudah, kita cari angka besarnya, angka 5. Kalau sudah, kita cari angka kecilnya, angka 14 dan angka 15. Oke, kita mau baca Amos 5 ayat 14 dan 15. Kita baca perlahan ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Oke adik-adik, dari 2 ayat ini kita mau belajar supaya kita bisa mencintai dan melakukan yang baik. Coba kalau kita melakukan yang baik, kira-kira Tuhan senang apa tidak ya? Tentunya Tuhan akan senang. Kalau kita melakukan yang tidak baik, Tuhan akan senang apa tidak senang ya? Tidak senang. Adik-adik, kita bisa tahu dari mana sih apa yang baik dan apa yang tidak baik? Kita bisa tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik dari ajaran firman Tuhan. Contohnya nih adik-adik, sekarang adik-adik sedang apa? Sedang mendengarkan ibadah sekolah minggu. Adik-adik sedang mendengarkan firman
firman Tuhan. Nah, dari sini adik-adik bisa tahu nih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya, ini apa adik-adik? Ini adalah Alkitab. Kita bisa loh adik-adik baca Alkitab. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa baca Alkitab sendiri. Buat adik-adik yang belum bisa membaca sendiri, bisa minta tolong sama papa dan mama supaya dibacakan Alkitabnya dan mengerti ajaran firman Tuhan. Oke, selanjutnya di sini adik-adik siapa yang rajin saat teduh? Oke, mantap ya buat adik-adik yang masih rajin saat teduh. Buat yang belum rajin, kita rajinkan lagi ya saat teduhnya, karena dengan saat teduh kita juga bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kita bisa tahu dari mana lagi sih mana yang baik dan mana yang tidak baik? Kita bisa tahu dari nasihat banyak orang. Nah, kita bisa tahu nih dari orang yang paling dekat sama kita. Siapa ya adik-adik orang yang paling dekat sama kita? Mama dan papa. Kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dari nasihat mama dan papa. Contohnya hari Minggu pagi-pagi mama bangunnya adik-adik, "Dek, ayo bangun, kita mau ibadah sekolah minggu." Itu contoh nasihat orang tua mau mengajak kita melakukan hal yang baik. Contoh lainnya nih, pasti pernah dong adik-adik diingetin nih sama mama papanya, kalau malam sebelum tidur kita harus berdoa. Itu juga contoh adik-adik, mama papa mengajak kita untuk melakukan hal yang baik. Adik-adik, selain dari mama dan papa, kita juga harus mendengarkan nasihat dari orang lain juga. Contohnya dari abang, dari kakak, ataupun dari misalnya guru di sekolah. Karena nasihat itu kita bisa tahu adik-adik mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk selalu melakukan apa yang baik dan menjauhi apa yang tidak baik. Dan kita bisa tahu mana yang baik dan tidak baik dari ajaran firman Tuhan dan nasihat banyak orang, nasihat mama papa, nasihat kakak dan abang, ataupun nasihat dari guru dan banyak orang lainnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Adik-adik mau ya aktivitas ya? Mau? Adik-adik, hari ini kita ada aktivitas. Adik-adik mau ya tentunya ya? Mau ngerjain aktivitas ya? Nah, aktivitasnya apa sih? Ini dia. Apa ini? Ini adalah bentuk hati, menandakan supaya adik-adik cinta kebaikan. Jadi adik-adik buat seperti ini deh. Nanti di sekitarnya ada contoh-contoh hal yang baik. Adik-adik mau tahu cara buatnya seperti apa? Yuk kita saksikan bareng-bareng ya. Pertama-tama adik-adik siapkan nih 2 kertas berbeda warna. Adik-adik bisa pakai apa aja ya yang ada di rumah adik-adik. Bisa pakai kertas koran, kertas HVS, kertas majalah, kertas buku dan lainnya. Yang penting beda warna ya adik-adik. Nah, kita ambil kertas yang pertama. Kertas pertama ini kita lipat ya adik-adik. Setelah dilipat, kita gambar deh. Gambar apa tuh bang? Kita gambar setengah hati seperti ini adik-adik, gambar setengah hatinya. Kalau sudah, kita gunting adik-adik mengikuti gambar yang sudah adik-adik gambarkan. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Kita buka setengah hatinya dan jadilah satu buah hati yang besar. Nah, di sini adik-adik tulis ya, aku cinta kebaikan. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah adik-adik tulis. Selanjutnya kita ambil satu buah kertas yang berbeda warna. Di sini kita tulis adik-adik hati yang kecil. Nah, kalau sudah kita gambar hati yang kecil-kecil, di dalamnya kita isi sama apa ya? Sama
contoh kebaikan. Contohnya seperti membantu orang tua, tidak berbohong, dan lain-lain. Kalau sudah, hati yang kecil-kecil ini adik-adik gunting deh, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ambil lagi tadi hati yang besarnya, dan kita tempel deh hati yang kecil-kecil di sekeliling hati yang besar. Kalau sudah, jadi deh aktivitas kita yang berjudul Aku Cinta Kebaikan. Wah, kalau sudah, adik-adik jangan lupa ya untuk melakukan contoh-contoh yang sudah adik-adik tuliskan pada aktivitas ini. Oke deh adik-adik. Oke adik-adik, sudah pada jadi ya aktivitasnya ya. Kalau sudah jadi, jangan lupa nih adik-adik, aktivitasnya minta tolong sama mama papa untuk difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik ikuti apa yang Abang Stephen ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar supaya kami selalu melakukan kebaikan. Ajari kami ya Tuhan melalui firman-Mu, melalui didikan orang tua, dan juga nasihat-nasihat supaya kami bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan. Apabila tadi kami belum sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu, maafkan kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman hari ini kita mau belajar untuk melakukan segala kebaikan dan kita mau menjadi anak yang baik. Yuk kita mau tutup ibadah kita mau lipat tangan, tutup matanya sambil kita menyanyikan Aku Mau Cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Yesus.
Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Kami tadi juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan berkati kami, mama papa kami, kakak abang kami, dan adik-adik kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berkati aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Selamat